Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya belajar di rumahnya. Kali ini kita akan belajar banyak nih, yang pasti supaya ilmu kita bertambah. Are you ready? Let's check it out. Karya sastra dibagi menjadi dua, yaitu karya sastra fiksi adalah jenis tulisan yang berdasarkan imajinasi si penulis. Contoh cerpen, novel, dan drama. Karya sastra non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif atau bukan dari hasil imajinasi si penulis. Contohnya, hasil pengamatan dan data-data. Berikut ini adalah ciri teks non-fiksi. Biasanya berbentuk tulisan ilmiah seperti artikel, skripsi, dan makalah. Berupaya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat tertarik, menyerukan nalar pikiran para pembaca, dan bahasanya bersifat denotatif. Contoh teks non-fiksi, biografi, merupakan kisah kehidupan seseorang di mana ditulis oleh orang lain. Autobiografi merupakan kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri yang mengalaminya. Cerita perjalanan merupakan sebuah teks yang di dalamnya menceritakan tentang perjalanan. Catatan sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan kejadian di masa lalu. Sebagai tugas kalian di rumah, silakan kalian tuliskan dan ceritakan kembali isi teks yang berjudul Raja Purnawarman, Raja Segala Raja yang ada pada LKS Persada halaman 4, tema 5. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di Indonesia, didirikan oleh Kudungga. Kerajaan ini terletak di daerah Muara Kaman di sekitar tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti berdirinya kerajaan Kutai adalah dengan ditemukannya yupa. Yupa merupakan tiang batu untuk mengikat hewan korban yang akan dipersembahkan oleh para Brahmana. Raja Hindu pertama di kerajaan Kutai bernama Aswawarman. Ini bisa dibuktikan akan gelar yang dimilikinya, yaitu Wangsakerta atau pendiri keluarga kerajaan. Aswawarman memiliki 3 anak, satu di antaranya bernama Mulawarman. Pada saat pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai berhasil berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Mulawarman memerintah kerajaan Kutai dengan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Pada mulanya Ken Arok adalah akuwu atau setara camat Tumapel. Ia membantu para Brahmana Kediri melawan Raja Kertajaya. Setelah menang perang, kerajaan Kediri dan Tumapel akhirnya bergabung. Maka jadilah kerajaan Singasari. Raja yang memerintah antara lain Ken Arok. Pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang sekaligus juga menjadi Raja Singasari yang pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi. Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyabung ayam. Tojoyo. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tata kerajaan Singasari dipegang oleh Tojoyo. Namun Tojoyo memerintah kerajaan Singasari tidak lama, sebab anak Anusapati yang bernama Ranggawuni berhasil menggulingkan Tojoyo. Ranggawuni naik tahta kerajaan Singasari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda dengan maksud mempersiapkan menjadi raja besar di kerajaan Singasari. Kertanegara naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara seorang raja yang arif dan bijaksana. Kertanegara bercita-cita mempersatukan Nusantara dan menjadikan Singasari sebagai kerajaan besar. Cita-cita Kertanegara tersebut bernama Cakrawala Mandala.
Beberapa peninggalan kerajaan Singasari antara lain Candi Jago sebagai makam Wisnuwardana, Candi Singasari, dan Candi Jawi sebagai makam Kertanegara, Candi Kidal sebagai makam Anusapati, patung Prajnaparamita sebagai perwujudan Ken Dedes, dan Arca Dwarapala adalah sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan juga Buddha dengan bentuk manusia terlihat seperti monster. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Kediri adalah Bameswara. Ia dikenal sebagai Raden Panji Asmarabangun dan permaisurinya Sri Kirana Fatu atau Dewi Chandra Kirana. Jayabaya, Sarweswara, Aryeswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas, Mojokerto. Didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya adalah keturunan dari Kertanegara yang dibunuh oleh Jayakatwang. Atas bantuan Wiraraja dari Madura, ia dipercaya Jayakatwang dan dihadiahi tanah di hutan Tarik, kemudian diberi nama Majapahit. Kertarajasa memerintah dengan bijaksana sampai wafat, kemudian digantikan oleh Jayanegara. Semasa pemerintahan Jayanegara, keadaan menjadi kacau dan sering terjadi pemberontakan, seperti pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Sora, pemberontakan Nambi, dan pemberontakan Kuti. Pada tahun 1328, Jayanegara wafat dan digantikan oleh adiknya, yaitu Bre Kahuripan atau dikenal dengan gelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada tahun 1350, beliau turun tahta dan digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit adalah semasa Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Hayam Wuruk artinya ayam muda. Karena naik tahta pada waktu usianya masih muda, sekitar umur 16 tahun dan bergelar Rajasa Negara. Cita-cita Gajah Mada ingin mempersatukan wilayah Nusantara diucapkan dalam Sumpah Amukti Palapa. Karya sastra peninggalan sejarah Majapahit. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa, dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Candi peninggalan Majapahit, Candi Tikus. Bentuknya menyerupai sebuah pemandian berbentuk persegi, di tengahnya terdapat bangunan. Candi Ceto, Candi Suku, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Jabung, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Surawana, dan Candi Wringin Branjang. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Raja yang terkenal dari Tarumanegara adalah Purnawarman. Raja Purnawarman menganut agama Hindu aliran Wisnu. Raja Purnawarman digambarkan sebagai raja yang gagah berani, tegas menghadapi masalah dan musuh. Mata pencaharian pokok penduduk Tarumanegara adalah bertani dan berdagang, namun para petani sering gagal panen karena dilanda banjir. Maka Raja Purnawarman membangun saluran air yang bernama Gomati dan Candrabaga. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Prasasti Ciaruten. Pada prasasti ini terdapat telapak kaki Raja Purnawarman dan lukisan laba-laba. Raja Purnawarman dianggap sebagai perwujudan Dewa Wisnu. Prasasti Jambu. Pada prasasti ini tertulis kata Tarumayam atau Tarumanegara. Prasasti Lebak. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang agung, pemberani, dan perwira.
Prasasti Kebon Kopi. Pada prasasti ini terdapat lukisan telapak kaki Airawata, gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu. Prasasti ini menceritakan pembuatan saluran air oleh Raja Purnawarman. Kalian bisa melihatnya di Monumen Nasional atau Monas. Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terdapat lukisan tapak kaki, namun belum bisa dibaca karena dalam huruf ikal. Prasasti Muara Cianten. Kerajaan Pajajaran terletak di daerah Pakuan Bogor, kemudian dipindahkan ke daerah Kawali Ciamis. Rajanya antara lain Sri Jaya Bupati, Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan sebutan Ratu Naji, dan Sri Ratu Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi. Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Raja Bala Putra Dewa adalah seorang raja yang berani yang hidup di masa kerajaan agama Buddha. Prasasti Nalanda menyebut Bala Putra Dewa sebagai Raja Suwarna Dwipa, yaitu nama kuno untuk Pulau Sumatera. Sebagai tugas kalian di rumah, tulis dan jawablah pertanyaan berikut ini di buku khusus tugas daring. Selamat mengerjakan!